Oke, teman-teman, kalau dilihat kita hari ini udah di bulan Oktober ya, minggu pertama. Nah, kira-kira IHSG gimana? Kita coba lihat secara makro ya. Basically, yang sebenarnya kita tunggu ini kan masih nanti kita ngomongin dari dalam negeri dulu ya. Mungkin tanggal 20 itu kita masih menunggu pergantian presiden yang baru ya teman-teman. Nah, tapi di sepanjang bulan ini ternyata ada beberapa hal yang kayak eksternal ya. Contoh nih, perang konflik yang di Timur Tengah itu kembali memanas ya. Nah, otomatis sebentar ya. Otomatis karena perang, biasanya kalau perang ya ada isu perang, biasanya harga minyak pada kembali naik ya, atau sebenarnya kembali spike up. Lalu apalagi kalau perang biasanya orang lebih mengkaitkan sama sektor metal yang terutama gold ya teman-teman. Makanya kalau kita lihat berapa hari yang kayak oil ini pada dapat sentimen positif naik lah, terus kayak gold terutama ya juga pada ikut naik. Nah, sekarang apakah goldnya bakal ikut naik atau enggak? Nah, sekarang kalau kita lihat dari rupiah kita sebenarnya juga masih terus melemah dalam beberapa hari ya. Nah, ini kita sambil cocokin sama teknikalnya. Kira-kira IHSG ini mau bottoming saya berapa jauh atau seberapa levelnya ya. Nah, lalu untuk USD IDR seperti apa? Nah, seperti biasa teman-teman ya. Kalau hari ini kita akan lihat secara teknikal kira-kira plan 1 minggu ke depan emiten apa aja yang masih menarik kita lihat. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama, saya izin balik dulu untuk kameranya. Oke. Nah, ini mungkin kurang lebih kalau gambaran IHSG kita ya teman-teman ya. Kita ngelihat kemarin tuh ada inverse head and shoulder. Terus kalau kita lihat di sini juga basically IHSG ini kan sebenarnya kalau bicara inverse shoulder target aja sebenarnya udah tercapai ya teman-teman ya. Lalu sampai berapa jauh dia bakal pullback ya. Kalau kita ngelihat dari technical sebenarnya ini ya teman-teman ya, dia kurang lebih di area support resistance yang pernah dia break kurang lebih di 7375, 7456. Terus kita bisa lihat juga dari oscillator indicator ini juga sebenarnya mengindikasikan kalau IHSG ini udah di area oversold. Yang berarti kalau di area oversold itu ada potensi dia rebound. Nah, apakah reboundnya akan kejadian sekarang apa enggak? Nah, ini satu hal yang kita nggak bisa tahu adalah timingnya teman-teman. Cuman kita bisa lihat dari sini ya, teman-teman bisa lihat nih peneranannya juga relatif cukup lambat ya, atau semuanya ada perlambatan. Kita bisa lihat dari candle-candle yang ada di sini mulai kecil juga ya teman-teman ya, dibandingin kalau kita bandingin sama penurunan yang ada di sini nih. Nah, apalagi nih, nah yang saya gambarin di sini kurang lebih indikatornya kita pakai dynamic support ya. Nah, harapan kita apa? Kalau dynamic support ini dia ada potensial dia rebound. Cuman dari time frame minornya itu memang belum ada tanda-tanda dia reversal, walaupun secara indikator itu kita bisa ngelihat tadi ya dia udah di area oversold ya. Kurang lebih teman-teman bisa antisipasi lah kalau ada rebound dari area sini ya, which is yang kita harapkan di 7355, 7455 nggak jauh lagi, apalagi udah candlenya kecil-kecil kayak begini ya. Nah, somehow sampai poin tertentu dia itu akan berhenti bergerak lebih jauh ya, atau semuanya lebih gede-gede candlenya. Nah, itu semuanya kalau untuk IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat juga kalau dari USD IDR ya. Tadi kalau kita bicara USD IDR ini sampai berapa jauh sih? Nah, kita bisa ngeliat ya dari September ini USD IDR ini atau semuanya rupiah kita cenderung melemah ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di area 15.723 sampai 15.829 itu ada gap area lumayan gede sih. Nah, biasanya itu menjadi target kenaikan secara teknikal kalau kita percaya kalau gap ini akan ditutup. Nah, biasanya gap ini akan tutup. USD IDR ini nggak pernah close gapnya dia. Nah, kita lihat juga nih dari DXY Index ini juga cenderung menguat sih teman-teman ya, kurang lebih di level-level sekarang ya. Kalau semuanya ada perlambatan ya mungkin
kita spare dikit lah sampai berapa hari untuk closing gap USD IDR harusnya masih sangat make sense ya kalau sebenarnya dia ada kenaikan ya, let's say berapa persen lagi minimal sampai ke area resisten yang di sini ya teman-teman. Apalagi yang mau kita lihat? Yang terakhir mungkin secara sentimen dari makro ya. Kalau sebenarnya tadi kita bicara gold ya, gold ini kan memang overall trennya masih cenderung bullish uptrend ya. Nah tapi seberapa jauh dia akan pullback? Nah mungkin kalau kita mau gampangnya kita pakai dynamic supportnya ya, mungkin di line hijau ini ya. Berarti kalau seumpamanya teman-teman udah ngeliat gini ya bisa aja ya, yang namanya perang ini kan lebih momentum ya teman-teman ya. Berarti kalau semuanya nanti pas momentum udah mulai reda atau semuanya orang-orang udah mulai aware, oh ternyata perangnya nggak begitu ngefek juga ke kita. Nah mungkin pelan-pelan market akan price in dan market mungkin akan balik ke tren awalnya. Nah tapi berapa lamanya ya kita masih harus ngelihat perkembangan seminggu 2 minggu ke depan sih teman-teman ya. Tapi kalau tadi kita lihat dari IHSG nih, IHSG-nya sendiri kan sebenarnya di area-area support resisten ya. Nah jadi kalau semuanya ada reversal di sini seharusnya teman-teman bisa tangkap barang-barang atau emiten-emiten apa aja yang bisa katrol IHSG naik. Nah salah satunya yang hari ini lumayan cukup dalam turunnya ya model-model kayak big banks ya, BBRI, BCA, Mandiri ya. Nah kalau kita bicara kemarin ada red card ya, harusnya red card ini positif buat bank-bank yang sektornya fokusnya ke UMKM, salah satunya ya BBRI ya. Nah apalagi kalau BBRI ini biasanya retail atau semuanya investor pemula itu akan lebih nyaman untuk beli di bank-bank besar ya, karena mereka nganggap volatilnya nggak terlalu gede. Terus kalau sebenarnya kita mau ini trading santai aja, harusnya BBRI masa toh nggak bisa balik ke level high-nya yang terakhir kemarin. Nah satu lagi mungkin BBCA nih teman-teman bisa ngelihat ya, BBCA memang pergerakannya lambat ya teman-teman ya, tapi teman-teman kalau ngelihat ya long term ya, nih BBCA memang cenderung naik, tapi jangan teman-teman harap kenaikannya akan sekencang emiten-emiten lain ya, karena memang dia cenderung stabil karena market cap-nya juga lumayan gede. Tapi kalau teman-teman yang mau beli bank-bank sekarang, harga-harga sekarang BBCA mungkin bisa dikonsider sih, salah satu yang menurut saya cukup menarik ya dari movementnya dia. Oke, mungkin itu secara makro. Coba kita lihat ya kira-kira teman-teman ya untuk seminggu ke depan emiten apa aja nih yang menarik. Nah kita lihat nih hari ini yang cukup kencang naiknya ya, salah satu yang buat IHSG transaksi value cukup gede ya, salah satunya dibuka ya, Bukalapak. Ini rumornya apa? Mungkin tadi ada yang lihat ya newsnya akan ada rumor dia sama Temu. Nah kira-kira Temu itu apa? Nah, ada juga yang ngomong kalau Bukalapak ini rencananya mungkin mau exit dari marketplace. Tapi anyway kalau teman-teman secara teknikal memang dari sini buka itu kelihatan ya teman-teman ya, ada divergence pola di sini. Nah kebetulan hari ini break. Nah tinggal apakah kita mau buy on maksudnya buy on break atau sebenarnya kita cari pullback. Kalau saya sendiri pribadi lebih suka cari waktu dia ada pullback ya. Nah tinggal pullbacknya seperti apa. Tapi apakah ini reversal? Ya menurut saya ini salah satu momentum yang cukup gede nih teman-teman ya, reversal dengan volume ya. Nah harusnya waktu dia break dari konsolnya ini disertai sama volume, biasanya tuh kalau secara teknikal kita masih mau ngelihat kira-kira pullbacknya seperti apa. Kalau pullbacknya sama kencang dengan dia punya kenaikan, sebenarnya nggak begitu ideal. Nah otomatis yang kita mau ya mungkin dia akan ada pullback, let's say 50% dari movement yang di sini, itu mungkin lebih ideal. Terus juga kita bicara barang-barang lain yang mungkin hari ini call juga harusnya dapat sentimen cukup positif ya. Kita bisa lihat kayak Bumi, terus ada apa lagi nih, ABMM hari ini juga cukup naik ya, PTBA, terus ada Indi, KKGI. Nah mungkin kita bisa cari nih teman-teman emiten-emiten yang masih dekat-dekat sama support ya. Nah mungkin salah satunya kita masih ngelihat Bumi ya. Memang Bumi ini udah rally dulu ya, otomatis semuanya kita lihat ya, selama dia nggak ada new low atau selama structure nggak ada break, harusnya cukup menarik ya. TIN salah satunya
yang menurut saya kita masukin kemarin di stock pick kita rencana take profit di 1300 ya untuk trading cepat ya, kurang lebih kurang dari seminggu ya, hopefully mungkin besok ya 1300 ya kita bisa take profit dulu. Terus mungkin kayak Indi ya, Indi juga kita ngelihat semuanya kemarin dia udah close gap area yang ada di sini, berarti sebenarnya secara target penutupan dia punya gap udah kelar, tinggal dia mau pullback apa enggak. Kalau dia pullback ya kita mungkin tunggangin dia punya pullback selagi dia punya trend ini belum patah ya, sebenarnya kita bisa consider dari Indi ini cukup safe ya. Terus apalagi ya, WIRG. Nah WIRG mungkin gini, biasanya nih ya kalau pas sektor tech-nya lagi naik, biasanya orang-orang akan cari mana sih yang belum naik. Nah mungkin salah satunya ngomong WIRG yang masih bau-bau technical ya. Menurut saya sih sebenarnya nggak begitu ideal kalau untuk masuk ke WIRG, cuman kita masih mau ngeliat ya lanjutan dia punya tren seperti apa. Untuk sekarang saya kalau untuk WIRG saya masih cenderung wait and see dulu sih kalau untuk WIRG. Oke, kita lihat lagi kira-kira. Nah, BBTN. Kita dibuka apa udah dibahas ya. Nah, BBTN ini biasanya salah satu proxy ini ya, properti ya teman-teman ya. Karena memang dia lontarin kredit itu ke ini ya, rumah-rumah. Nah, yang mungkin teman-teman kalau lihat ya berapa bulan yang lalu itu sebenarnya dari Pak Erick itu memang menarget kenaikan dia punya lending itu 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Nah sebenarnya dengan ada momentum rate cut ini buat orang-orang itu sebenarnya lebih berani untuk spending untuk ngambil kredit ya teman-teman ya. Nah salah satunya ya kalau untuk proxy rumah BBTN, apalagi kita lihat ya dari properti ini kan udah lama sekali ya, dari tahun saya ingat dari 2011 terakhir tuh 2012 itu rally properti ya. Nah salah satunya mungkin BBTN ini kita bisa ngeliat ya, memang dia pullbacknya lumayan kencang ya, memang di area-area dekat support. Cuman saya masih mau ngelihat nih dari minor trendnya apakah dia akan ada reversal atau enggak. But untuk sekarang saya masih belum melihat ada reversal sih. Bukalapak tadi sempat dibahas di depan. Kita bisa ngeliat bumi bisa sampai berapa. Sebenarnya kalau bumi ya, kita kalau ngomong uptrend, sky is the limit. Tapi kalau kita mau bicara target untuk kenaikan, kalau kita mau gitu pakai Fibonacci aja secara tools yang kita pakai ya, mungkin di 156 kalau kita teman-teman dapat pas lagi pullback ya. Targetnya juga nggak begitu jauh, harusnya masih bisa. Terus coba kita lihat lagi dari multipolar. Nah ini multipolar saya nggak begitu suka nih. Kenapa? Waktu dia pullback lumayan kencang ya, dan potensi dia juga head and shoulder juga. Jadi menurut saya masih mau tunggu dulu kalau untuk multipolar ya. BRPT. Nah teman-teman bisa perhatiin ya, berapa minggu kemarin ya barang-barangnya Pak Prayogo ini lumayan dapat panis ya. Apalagi kemarin ada news yang brand sama cuan itu ya terkait sama kasus OJK BAT. Sekarang kita bisa tunggu dulu deh, kalau pas ada isu-isu begini takutnya market ini lebih cenderung overreaksi. Nah so far kalau saya ngelihat ya Barito atau BRPT ini masih cenderung ranging pergerakannya. Nah tinggal barang-barang lainnya gimana. Nah kita bisa lihat mungkin kayak brand ya, salah satunya itu juga pergerakannya tidak kemana-mana. Kita bisa ngelihat ya candlenya mulai kecil-kecil ya dibandingin kemarin waktu buangan lumayan kencang. Nah kita sekarang masih belum ada tanda-tanda dia reversal, tapi ada 2 gap area yang sebenarnya kita bisa buat untuk jadikan target kenaikannya dia sih untuk kalau brand, termasuk cuannya ya. Nah cuannya nasibnya sedikit beda nih, soalnya yang oke lah ini kita bisa aja supportnya di sekitar 6625, tapi untuk sekarang kalau untuk masuk nangkep bisa jatuh kita berharap dia rebound. Menurut saya jangan dulu deh, karena yang namanya reversal itu pasti dimulai dari minor trend dulu teman-teman. Nah so far kita masih belum melihat dari minor trendnya ini ada reversal. ABMM tadi sempat kita mention di depan, lebih ke sektor cool ya. Hari ini naik juga 3,9%. Nah, menurut saya salah satu yang cukup menarik ya di ABMM. Tapi memang biasanya ABMM ini pergerakannya
lambat, sekali-sekalinya kencang, dia naiknya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman, kalau pas kita mau naikin momentum ini jangan terlalu lama juga pegangnya ya, apalagi pas IHSG lagi turun ya. Tinggal nanti kalau kita korelasikan sama rebound atau reversalnya IHSG, mungkin untuk sekarang ABMM itu secara risk and reward sebenarnya masih not bad juga sih. BRMS ini juga sebenarnya kita miss ya teman-teman ya. Waktu di bawah kita nggak masuk, kita juga nggak pernah keluarin rekomendasi. Terus juga kita ngelihat dari BRMS ini juga masih strong bullish ya. Tinggal teman-teman kalau mau ngejar cari minor trendnya sih kalau untuk BRMS. Breeze itu ada juga di stock picknya kita. Hari ini juga nggak pergerakan kemana-mana. Terus dia juga di area support resisten, pullback kurang lebih 50%. Pullbacknya juga sebenarnya dengan volume yang lebih kecil ya. Harusnya kalau untuk Breeze ini cukup ideal. Target kita sebenarnya ke 3530. Memang saya taruh 11%, kelihatannya agak gede ya. Tapi sebenarnya untuk minimalisasi kalau sebenarnya pergerakannya volatile gitu. Jangan sampai kita waktu masuk terus dia kena hit stop loss dan dia barusan jalan. Jadi memang saya taruh stop lossnya agak jauh sih. Oke, kita cari lagi Inco. Nah, surprisingly kayak Inco ini dia jalan lumayan ya teman-teman ya, rebound dari bulan September kemarin ya. Kayak Antamnya sendiri juga lumayan, dia sedikit lagi sebenarnya closing gap ya di 1655. Nah, mungkin teman-teman kalau belum punya pas ada pullback itu mungkin boleh consider untuk masuk ya. Tapi target kita cuman sampai 1655, 1655 atau 1620 mungkin kita akan coba taking profit dulu sih early. Aman, saya nggak melihat Aman ini cukup ideal untuk entry sekarang, apalagi ini trennya udah reversal juga. Mungkin kalau untuk cari saya akan pilih yang lain sih. Energi juga break resist kemarin ya, cuman deket-deket resist yang kemarin majornya dia nggak kuat naik ya. Mungkin kita masih cari entry point dulu ya. Mungkin di area 220-an, 224, 220 atau 222 itu mungkin bisa jadi entry points. INKP Tekim basically secara technical saya suka ya INKP ya, di 8550 ya, tapi memang upside-nya cuman untuk trailing pendek sekitar 7% ya. Termasuk Tekimnya, justru sebenarnya lebih menarik Tekimnya kalau saya lihat daripada INKP. Cuan tadi udah bahas SMA. Nah, ini nih yang saya bilang ini momentum ya. Kalau sebenarnya kemarin tadi kita lihat bukanya naiknya lumayan kencang ya. Nah, otomatis biasanya dia punya emiten yang lain ya, yang satu grup ya, biasanya ikut kekerek nih untuk cari momentum. SMA mungkin dia support, dia respect. Terus dari MTech-nya sendiri juga lumayan ya, tapi MTech ini pergerakannya masih ranging ya. Nah, tinggal mana yang lebih menarik menurut saya lebih suka MTech-nya sih ya. Petrosi. Oke, berkaitan sama Petro, ini pergerakannya sih sebenarnya masih ranging ya teman-teman ya. Overall kita nggak bisa ngomong dia downtrend, so far masih ranging aja. Nah, tinggal apa sih yang membuat Petro ini naik ya. Nah, ada yang spekulasi kalau dia mau red issue lah, atau semuanya kita lihat dia dapat kontrak kerja. Nah, cuman gini teman-teman ya, kalau kemarin ya dari lending bank, dari bank yang dari pinjaman bank itu dia lumayan dapat gede sih teman-teman ya. Kalau nggak salah hampir dapat kurang lebih sekitar 6T ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, Petro ini biasanya untuk working capitalnya 1 tahun kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 T teman-teman ya. Nah, kalau seumpamanya dekat 6T ini dia dapat dana kan semuanya dipakai ke working capital ya. Hitungan kasar deh ya, obrol warung kopi aja nih ya. Dari 1,5 atau 1T ini naik ke 6T, berarti kan harusnya size-nya lumayan banyak ya. Nah, teman-teman mungkin sebentar saya tunjukin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini Petrosi itu yang paling kecil ya. Sementara yang pertama ini ya, yang golongannya Astra dan lain-lain. Kalau semuanya ini kita kali 4 atau kali 3 aja sebenarnya dia jadi nomor 2 atau nomor 3 ya teman-teman ya. Tinggal kita nggak tahu nih apakah benar-benar itu nanti dipakai untuk working capital apa enggak ya. Oke, Toba.
Tobanya ya lumayan dalam juga ya, pullbacknya juga lumayan sharp juga. Saya masih mau lihat dulu kalau untuk Toba. Terus kalau untuk Medco, nah Medco ini sebenarnya mungkin cari pullback ya teman-teman ya. Kalau semuanya Medco, dia oilnya ada, mungkin emasnya juga ada ya. Nah mungkin kalau Medco lumayan menarik pas dia lagi pullback teman-teman ya. Cuman dari Medco ini kan ada range kurang lebih 1330 sampai 1285 tuh gap area. Nah, mungkin teman-teman kalau mau tunggu di sana mungkin lebih ideal sih. Telkom nih lumayan ya dalam, juga belum rebound, terus juga pergerakan juga masih ranging. Nah mungkin kalau kita lihat dia udah closing gap juga. Nah mungkin kalau teman-teman mau spek dengan jaga risknya jangan sampai di bawah support. Nah mungkin sebenarnya dari harga sekarang Telkom ini nggak gitu gede juga dia punya stop loss ya. Saratoga pergerakannya juga udah mulai ranging. Kalau saya nggak begitu suka ya dengan ini, karena ini sebenarnya kan rejection ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat memang belum ada new low, tapi dari kemarin ya setelah rebound dia nggak bisa buat higher high. Nah mungkin ada potensial dia akan movementnya ranging sih. Jadi kalau saya untuk masuk Saratoga saya akan skip. Mungkin Begasnya lebih menarik daripada Saratoga at this point ya. Kalau saya rasa pergerakannya ranging, tapi dari sini ya ke arah ke arah support ini nggak gitu jauh. Harusnya lebih menarik MAPI sebenarnya saya lumayan suka, tapi saya masih mau tunggu reversal point dari MAPI dari minor trendnya. Untuk sekarang masih wait and see dulu. Dari Bevin, nah Bevin mungkin kalau kita lihat dari adanya red card ini sebenarnya lumayan diuntungkan juga ya Bevin, tapi saya masih mau tunggu dulu deh di bawah kalau bisa pas deket-deket area 880. Jasa Marga sebenarnya area-area sekarang juga murah. Kalau kita mau cari entry point, harga-harga sekarang ya risknya mungkin sekitar 6%. Excel nih agak pelan, Excel ya, cuman pergerakannya juga sama masih ranging ya. Mungkin kalau satu-satunya sentimen ya corporate actionnya sama friend ya, harusnya teman-teman juga udah pada tahu. TPIA sih ranging, saya mungkin masih mau tunggu dulu, wait and see dulu. Bumi tadi udah dibahas di depan, SMA udah dibahas di depan, BGTG mungkin pullback, tunggu aja pullback agak dalam ya sekitar 65-an. Adro mungkin secara teknikal masih bullish. Kita masih ngelihat trennya belum break juga, di bawah sini ada gap area belum di close. Mungkin kalau semuanya kita masih mau nunggu, saya rasa di 3570 sampai 3710 itu masih bisa jadi entry points. Terus Asus ini juga saya masih suka sih teman-teman ya. Cuman ideal entry kita masih di bawah berapa, 830 something deh. Asri mungkin nggak dulu deh, udah naik tinggi juga. Java nggak begitu menarik sih. Kalau Cepin itu mungkin pergerakannya masih di bawah juga, area-area support. Terus ASI pergerakannya masih ranging, nggak deh, masih belum begitu menarik juga. KKGI menurut saya kalau KKGI juga menarik sih, harga-harga sekarang ke area support atau ke area stop loss kayak gitu jauh. Mayora juga saya suka, area-area sekarang bisa entry points ya, tapi mungkin pergerakannya agak lambat aja. MBMA juga masih bergerak ranging, menurut saya juga cukup menarik untuk kalau kita masuk di harga sekarang. NCKL juga masih ranging, dekat area support juga nggak gitu jauh. Terus
ASA juga pergerakannya masih ranging, area-area sekarang ke support atau stop loss area juga nggak gitu jauh. Overall barangnya hari ini agak boring sih teman-teman ya. Barangnya belum mungkin ini ya, hari Senin kebetulan ya, apalagi kita juga nggak begitu banyak sentimen positif ya. Menurut saya masih tunggu dulu deh. Kita lihat berapa hari ke depan. Kalau untuk sektor-sektor perkapalan atau transportasi gimana ya? Coba kita lihat transportation. Bluebird salah satu yang menurut saya masih menarik. Wintermar ini juga kalau semuanya ada sentimen oilan ya mungkin dia ikut juga kekerek. TPMA juga salah satu yang menurut saya masih menarik, tapi memang agak lambat pergerakannya. Terus kalau dari stock pick kita ada apa aja ya? DSNG tuh hebat tuh, naik banyak ya. DSNG SSIA tuh ada di stock pick kita, cuman saya nggak begitu suka sama pullbacknya lumayan kencang ya. Mungkin kita akan adjust stop lossnya, atau kita mau kalau belum punya kita cari entry points yang lebih ideal sih. Untuk Soci masih pergerakannya ranging. Unilever by technical sebenarnya ada tanda-tanda potensial reversal ya, apalagi kalau kita lihat ya ada double bottom. Tapi sebenarnya katalisnya apa saya masih belum ketemu. Buat untuk sekarang sebenarnya dia potensi reversal minimal sampai ke gap area 2700-an itu mungkin masih bisa. Ciputra juga cukup menarik ya kalau dari sektor properti, pergerakannya tapi ranging ya. Oke lah Ciputra. Sido juga mungkin menarik ya, harga-harga sekarang tinggal jaga stop loss di bawah 640 aja. Suni ini juga naik-naik sendiri. Lumayan menarik sebenarnya kalau untuk Suni ya. Target kita ke 995. Keras, nah ini mungkin kayak keras. Oke, sorry. Kalau untuk Crush, menurut saya juga cari pullback aja untuk sementara, jangan terlalu agresif juga ya. SMDR juga nanggung ya pergerakannya ya. Kija ini juga enggak dulu deh. HMSP untuk rokok-rokokan sebenarnya saya paling suka HMSP sih. HMSP kenapa? Sebenarnya sentimennya gampang ya, karena cukai rokoknya nggak naik ya. Atau sebenarnya kalau semuanya dengan kenaikan cukai rokok nggak naik, nanti kalau semuanya pemerintah misalnya nih lagi mau memangkas rokok-rokok ilegal, seharusnya yang lebih benefit tuh ke Wismilaknya sih. BSDE ya, BSDE juga not bad ya di 1190 sampai 1125. PNBN ini lebih selalu sentimennya ini ya mau dijual ya. Nah mungkin kalau PNBN sih masih boleh ya, di 1655. GIAA saya nggak begitu suka sih secara teknikal. SAPX ya ini mungkin tradingnya jangan gede-gede deh, udah naik tinggi juga. Terus Elsa ini oil sektor, ini juga lumayan. Kemarin kita ada take profit di 665, mungkin kita masih nunggu dulu deh kalau pas turun 468. ASLC masih bergerak ranging. Tadi Excel udah dibahas juga. Nah mungkin kita coba lihat ya, apa ya kira-kira yang di tempat kita kemarin. ADMR udah take profit, Adaro masih belum take profit. Mungkin kayak AHAB ini masih menarik juga. Terus kalau AMRT bergeraknya masih mungkin kalau dia pullback di bawah masih menarik.
BBNI ya, tadi kita bicara ya kalau sebenarnya yang UMKM-an, terus big banks yang yang sekarang ini ya, mungkin menurut saya BBRI itu masih cukup menarik ya. Terus kalau kayak mana lagi ya, Era itu juga salah satu yang masih ada di stock pick kita, belum taking profit juga. ESA menurut saya secara teknikal kalau dia ada pullback 850 890 itu lumayan, kita boleh collect juga di situ. Di skip dulu deh. ISAT juga pergerakan masih ranging, nah itu mungkin teman-teman masih bisa lihat. MDKA kemarin barusan take profit. TOTL masih belum take profit juga. Overall ini ya teman-teman ya, lumayan banyak juga ya tadi kita lihat ya. Mungkin itu dulu sih yang kita bisa fokuskan sampai seminggu depan, sambil kita nunggu ada sentimen apa aja selama seminggu ini ya, selain sentimen perang ya. Harusnya kalau semuanya kayak perang ini nggak ngefek ke kita langsung, tapi mungkin secara sentimen ya gold atau oil sektor atau semuanya kayak yang energi ini cukup menarik tuh dilihat sih teman-teman. Apalagi ya, Arto ya, mungkin yang kita masih ada stock pick juga di sini di area sekarang untuk entry points ya. Mungkin itu dulu sih teman-teman ya. Overall kalau kita di stock pick ya, kita masih ada, sebentar saya bacain. Dari stock pick kita tuh masih ada Adaro, Antam salah satunya yang tadi kita bicara, mungkin mau taking profit juga ya. Ada Arto, BBNI, BBRI, Brand, Breeze, Cuan, Dewa kita juga masih ada, Era, ESA yang belum hit entry points, Excel, terus KKGI juga masih ada di kita. MBMA, SIA, TINS, Telkom, TOTL, TPML yang tadi so far udah banyak disebut di depan juga. Nah mungkin teman-teman ya kalau semuanya Antam masih boleh masuk ya, kita malah mau take profit nih udah mungkin area-area 1620 tadi ya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang belum sempat lihat ya coba bisa lihat siaran ulangnya besok. Anyway, thank you teman-teman yang udah stay tune di sini selama hampir 40 menit ya. Mungkin itu sih teman-teman kalau untuk update Senin hari ini. Kita ketemu lagi next week. Jangan lupa pantau terus ya nanti Trimega IG Live nanti hari Rabu sesinya sama Glenn atau sama Yasmin. Itu dulu teman-teman. Thank you buat semuanya malam dan sampai jumpa lagi next week.